benar. Karina. Oh, Karina. Berarti ada kemungkinan besar bisa membawa 2 marksman atau nanti akan ada 1 hitter lagi dari alter ego. Tapi untuk Karina sendiri kalau emang mau apple to apple sama pattern farmingnya dengan Nisansin masih kalah jauh kan Pak? Iya. Karina antara sama Nisansin Nisansin lumayan cepat loh. Nisansin cepet banget kan. Nisansin lumayan cepat. Apalagi ketika Chelly Boy tadi secara mengejutkan dia War X di menit yang ketiga. Jadi Padahal War X sudah naik harga. Dia sudah mendapatkan banyak repeat order. biasa Senin kan harga naik. Makanya naik harganya Pak. Itu dia. Itu dari 1980 menjadi 2000. nambah 2100. 2100. Iya, nambah 120 berarti. Ya, Rafaela. wow. Duh, Mau berarti- ngekor siapa nih? Oh, berarti ini bukan Oval soalnya yang main. Rafaela, dia bakal coba untuk bermain agresif. Yep. Dan kemungkinan besar ini akan ada Ruby di tangan Birul, kalau enggak di tangan Choi. Val. Val Rafaela, Dulu Val pun sempat loh menggunakan Parsha Romer Parsha Roma. pas di regular season kan Dia waktu itu. tuh sebenarnya lebih identik ke hero-hero yang kayak Grok gitu sebenarnya. Iya loh. Asli dia tuh kalau tabrak Gimang tuh mengerikan. Opening dari regular season MPLA di season 8 kan dia mengejutkan dengan groknya. Begitu anak Alpha berhasil diambil kan poinnya 1. Itu dia. Tapi oh my god, Esmeralda. ini dia Esmeralda, sang penghisap absorb damage dari Baxi. Aldos dan Baxia yang akan diamankan oleh Leo Murphy. Karena kita tahu sendiri Altrigo juga kerap kali membawa Baxia di tangan Leo Murphy. Apakah akan efektif untuk di game kali ini ketika berhadapan dengan Aldos? Yap, itu dia satu pick terakhir dari Rebellion Game Freak. Siapakah yang akan menjadi core utama mereka? Apakah akan ada marksman? Karena Nathan sejauh ini masih terbuka dengan begitu bebasnya juga bisa menjadi salah satu pilihan. Lalu ada Aldos untuk berada di side lane-nya. Tapi Rebellion Game Freak akan memilih apa? Masih banyak hero yang terbuka juga untuk diamankan menjadi jungler ataupun memang Aldusnya akan menjadi jungler lalu akan ada satu marksman yang ditaruh di side-nya. Nathan. Benar aja. Nathan. Nah ini nih posisinya nih, siapa yang jadi jungler, siapa yang side lane. Sementara itu untuk alter ego sendiri mereka sudah siap dengan 5 hero yang udah diamankan. Rebellion Game Freak akankah berhasil menyamakan kedudukan di game yang kedua? Andai kalau sama, berarti kita udah langsung siap berangkat menuju ke game yang ketiga. Mau nggak mau dari 2 tim Indonesia ini akan ada satu yang pulang lalu satunya akan melaju ke babak selanjutnya yang akan jauh lebih sulit lagi. Ingat, tetap dukung tim favorit kalian dimanapun dan kapanpun, apalagi perwakilan dari Indonesia, karena sedang berlaga di jenjang internasional. Indo Inilah Pride-nya dia, teman-teman ya. Indo Pride-nya mari kita kumandangkan, dan siapapun yang menang adalah tim terbaik tentunya karena mereka bersaing secara sportif dan juga fair play. Fair play ya teman-teman semua, ingat. Dan sekarang black hole-nya pun langsung terbuka. Waktunya kita terbang dan terhisap menuju ke Land of Dawn. Sampai dah tuh. Pakai efek-efek gitu kan. Iya. Gitu kan. Masih bersama dengan KB Pulung Kalung. Kalung. Inilah dia, kita berada di game yang kedua dari Best of 3 Series. 1-0 sudah diamankan oleh teman-teman dari Alter Ego Esports. Dan kali ini akan menuju ke game selanjutnya. Udil, Void Blast yang diambil, bukan Void Crystal. Dia mau ngasih poke damage yang lebih pasti ke arah seorang Swallow. Tapi Swallow juga sudah melakukan rotasi secepat mungkin ke arah seorang Munster. Karena untuk Eve sendiri Void Blast jauh lebih cepat cooldownnya daripada Void Blast lebih cepat daripada Void Crystal. Makanya mungkin ada pemilihan yang baik juga untuk di early gamenya. Baxia Garen masih dengan agresivitas yang dia pertontonkan, namun di bagian bawah monsternya Quicksand gak tepat berada di depan 2 orang yang dimiliki oleh pemain dari Rebellion Game Freak. Bisakah dia bertahan? Bisakah dia mengkaitin? Namun tidak kuat lagi menahan painnya, damage yang terus-terusan dikeluarkan. Ada Wings by Wing. Selamat sudah Parsyanya. Hampir saja 1-1 itu Swallow benar-benar makan waktu lumayan banyak dan bahkan harus muter ke arah belakang karena tahu Leo Murphy bisa saja hadir kapanpun dia mau. Birul benar-benar terkena poking damage dan bahkan hampir ditumbangkan. Masih ada flick out daripada seorang Birul, hampir ditumbangkan di arah top lane dan Valnya juga dalam ancaman. Flicker 2 keluar bahkan 3 karena ingat Swallow juga sudah mengeluarkan flickernya. Wah, ada informasi yang berhasil didapatkan. Namun di bagian tengah Swallow berada dengan Udil. Nah loh, ada energy impact, Curse of Crow. Nabrak tadi sudah burung gagaknya. Tapi Udil harus mundur sedikit ke bagian belakang. Mountain Shocker terlihat. Ada posisi-posisi pemain Rebellion Game Freak akan ketahuan. Jisa bahkan belum level 4 kali ini langsung mencoba untuk bergerak ke bagian top lane. Nino sudah menghadang di depan sana tapi masih belum punya Falling Star Moon. Dan Jisa bahkan ditutup jalannya oleh Leo Murphy ketika berdekatan dengan gold buff yang ada di arah top river.
Bahkan ini menutup potensi untuk turun gunung ke arah bottom lane, karena turtle-nya di arah bawah Pak Bro. Yap, ada 3 player di arah atas, namun turtle-nya berada di bagian bawah. Tapi Nino seorang diri masih cukup kuat. Ada Leo Murphy yang siap untuk langsung menabrak ke arah siapapun. Ada satu player langsung menjadi korban begitu aja. Holy Link tadi langsung dikeluarkan, tapi sepertinya Aldous nggak kuat lagi untuk menaik painnya. Damage yang dikeluarkan udah nggak kuat lagi. Satu player masih ditumbangkan, namun duanya masih standby. Ada bantuan backupan damage. Federal Strike dikejar, tapi ada pasifnya ditabrak ke Nino. Nino pun menjadi korbannya. Hampir saja Leo Murphy ingin menutupi jalan dari satu pasif seorang Val, namun ternyata Val masih bisa menumbangkan Nino. Nino dapetin untung banyak banget, dan di sisi lain Celi pun juga mendapatkan hal yang sama. Turtle, purple buff, dan ini bakal jadi kerugian karena Jisa dia terlalu lama di top lane 40 dan tidak mendapatkan satu turret di arah top lane, hanya gold shieldnya saja. 3 player loh tadi di atas sana, 4 bahkan dengan Parsha yang langsung datang. Namun sekarang B-rollnya pun ingin mundur kembali, tapi di depannya ada Leo Murphy yang memberikan efek slow begitu menyakitkan. Masih bisakah dia selamat? Tapi sejauh ini masih selamat. Ada baptism juga. Valnya berhasil memberikan efek stun terhadap player yang dimiliki oleh Alter Ego. Leo Murphy ingin pergi Leo tapi Murphy ditabrak. Chase pad-nya akan datang tapi tidak, karena ada Nino yang langsung mengunci pergerakannya menjadi perimeter. Nino benar-benar menjadi sebuah rambu-rambu. Nino karena dia sangat berbahaya di arah depan Pak Pulung. Lihat bagaimana yang dia lakukan. 1 lawan 3, 1 lawan 4. Dia benar-benar menutup jalan, karena ketika tadi Leo Murphy mengcover dia, kali ini gantian dia yang di cover Leo Murphy. Dan lihat, ini dia yang sudah aku bilang, ketika Parsha versus Yves, siapapun yang mengeluarkan ultimate duluan itu bakal terdeteksi posisinya. Waduh, tadi pun Khalid harus mengantarkan nyawanya, tapi Entropy udah dikeluarkan. Bisakah dia bertahan? Ngabur. Udah ada Entropy, masih bisa menyelamatkan dirinya. Belum lagi ada Holy Link, tapi game pause terjadi. Pause. Oke. Sabar Terlebih dahulu, karena kita tahu sendiri bahwa sekarang ini kita mementingkan yang namanya para pemain agar bisa bermain dalam potensi maksimalnya. Dan sepertinya technical issue datang dari Rebel dan Genflix. Mungkin ada naik jumping lah. Ada spike ya. Nah itu. Sabar, ataupun crash kan kadang juga nanti. Ada spike Lung. Apa? Ada spike. Mana? Mau ditaruh di mana? Wah. Ini kan technical pause Pak. Bentar. Apa? Oh, ini mungkin lagi sambil ini ya, sambil menunggu. Kita sambil melihat. Ini kalau kata Ranger Emas, apa itu? Kita harus belajar yang namanya psikotes. Bagaimana caranya? Itu membaca gimmick wajah para pemain agar mengetahui kondisinya. Oh, masih bisa senyum, tapi kayaknya ada dalam sedikit tekanan. Iya, mungkin. Tuh lihat Jisanya juga masih ngeliat kanan kiri. Valnya balas WhatsApp Val. dulu. Enggak, itu Val berarti yang mungkin terkena koneksi tadi spike itu. balas WhatsApp kan. Enggak dong. Digedik enggak tuh kira-kira? Enggak mungkin balas WhatsApp Pak lagi main. Enggak mungkin. Tolong. Tapi Rebel Game Freak ini adalah satu tim yang untuk koneksinya paling dekat loh Pak. Coba lihat dari modem ya. Mana? Itu yang di meja. Itu iya. Itu. Iya. Saya kira itu. Saya tahu itu dari babak regular season kemarin. Kan itu kameranya beda kan, tempat taruhnya kan. Itu tuh untuk modemnya ini mereka. Yang paling kanan kan? Iya. Dekat. Di depan. Saya kira. Saya sampai ke sana. Berarti bukan karena koneksi lu. Jadi berarti mungkin karena crash handphonenya. Iya, tuh kan makanya dideketin sama kipas tuh. Panas kan pasti. Semangatnya kan panas. Jadi mengalir gitu loh. Bener. Nah, lurus lagi nih. Berarti masih ngetes. Mungkin lagi lagi preparation untuk koneksi dan segala macamnya. Tapi balik lagi sih, Rebel dan Genflix lagi under, dan Jisa tidak mendapatkan turret di top lane. Plus yang rugi adalah siapa? Yang rugi adalah Birul. Karena itu tadi Jisa hampir sekitar 30 detik atau bahkan 2 wave ada di sana dan artinya goldnya kebagi. Bagi-bagi itu goldnya. Bagi-bagi itu XP-nya juga. Jadi mereka harus jauh lebih memikirkan lagi. Kalau memang mau attack, ya attack aja, jangan terlalu lama juga berada di atas. Kalaupun gagal, langsung balik lagi, setup ulang lagi mungkin untuk beberapa saat kemudian. Karena kalau tadi kita lihat turtle-nya di bawah free banget. Di atas ada total 4 orang di mana Parsha datang terakhir. Berarti di bagian bawah begitu banyak space yang tercipta yang ditinggalkan oleh pemain Rebel Game Freak, yang pastinya itu bisa dimanfaatkan sekali oleh pemain dari Alter Ego.
Masih ya, belum ya, Masih. santai. Ini kita coba lihat dulu Sabar. yang titip-titip salam mana nih ya. Mana itu? Ada Pak. Ini ada nih. Titip salam dan pantun alert katanya kan. Oke, dari Rehan Kedar. Salam buat Pak Pulung dan Profesor KB dari Budum yang ingin satu meja caster bersama kalian. Wih, Sekalian pantun dulu. Siap. Ke pasar naik kuda, Cakep. beli sayur mayur dan lauk pauk. Cakep. Alter ego, go. Nggak jadi dah gua semeja. nih. Ya, tapi Budum Kagak keren nyambung. juga. Mantap Budum. Tapi bagus. Mantap Budum. Hashtag MPLI let's go. Mantap kali Hashtag Rehan MPLI, Kedar. let's go. Love you. Ini dia yang kita tunggu-tunggu ya. Tapi untuk pesan-pesan ya bisa di Instagram Pak Pulung. Bisa di Instagramnya KBGGWP. Boleh. Bisa di Om Wawa. Benar. Di Fauzi Anskar. Benar. Bisa tuh kalian ya mau titip-titip ya. Sambil menunggu kayak technical postcap ini kita pasti akan membacakan pesan-pesan dari kalian. Wah. Mana nih? Coba. Wah, ada yang nanya lagi bang. Wah, udah balik nih, Apa? mantap kali. Langsung aja kita let's go. Kirain lu bakal nanya. Enggak ini pak, langsung pak. Oh, oke, langsung. Nah, udah kembali lagi dan panik gak tuh lu? Pak. Ditanya sama Wah, Murti. iya, Lagi. panik-panik aja memang bener-bener. Panik deh. gak? Panik gak? Panik gak? Oh, akhirnya Bertukar langsung ya. rotasi dan inilah dia coy. Dia harus secepat mungkin mengamankan satu item Pak Bulung. Oke. Itu adalah Dominance Ice agar life drain efeknya bisa mengefek ke arah Nino yang belum punya item juga. Nih Leo Murphy udah ada Sally Boy dan juga Udil juga berada di area tengah bertiga di panah, sakit banget loh, itu burungnya langsung panik dan mundur sekarang. Tertancap panah asrama emang betul-betul menyakitkan dan Asmara. lihat itu benar-benar poke damage-nya banyak ya. Yap. Ada panah, void crystal dan lihat setupnya tidak ada kontes. Menit keempat seolah-olah map sudah dikuasai 60% oleh teman-teman dari Alter Ego. Reward population juga sudah digunakan. Birul dalam ancaman, terkena tetes-tetesan maut dan bahkan Swallow-nya ini ditabrak begitu saja. Feather Strike juga tidak bisa mengcover siapapun di depan sana karena dia harus membakam dari Farsha-nya. Yap, benar sekali. Sementara Nino kali ini di bagian bawah bertukar posisi, tetap ingin mengejar juga ke arah Aldusnya, tapi Jisa dan juga Choi ada di bagian atas. Mereka berdua, Munster ingin pulang, ingin pergi, langsung dilompati Wrecking Sandstorm, ditabrak juga. Ada dua hentakan yang langsung terjadi di atas sana mengakibatkan Jisanya kelar. Wow, Waduh. hampir saja. Awas Mimin salah pencet. Iya. Mau ngeklik pause, sebelah kanannya kan itu exit. Mm-mm. Tuh. Tuh. Ya, tipu aja, Ngeri. hati-hati. Nah. Ngeri. Ngeri. Awas salah pencet. Ngeri. Ntar nggak bisa spektator. Benar. Pusing, pala pusing. Gua mah yakin viral aja udah. Iya, gua mau udah menyiapkan kata-kata ya, kami memohon maaf dari pihak yang di depan layar. Kita mau udah ready dengan segala kondisi ya lu ya. Wah ampun. Cuma sekarang ada pesan dari Mimin Alter Ego nih. Dari kita dapat. Ini kita nunggu dari Rebel Gameplay lagi nih ya. Ayo, mana? Nih, tolong admin Rebellion udah nyiapin nih sisi ngakak ABS. Wah, udah nyiapin meme kayaknya. Nitip salam ngap. Nitip salam. Makasih ngap Pulung. Makasih ngap Udah dulu. gitu aja. Oke, sama-sama ngap dapa. Ngasih sama-sama ngap dapak ya. Ya. Ngap dapa. Ngap. Ya, ini sabar ya teman-teman semua ya. Berarti masih ada technical issue lagi. Kita tunggu dulu agar seluruh pemainnya bermain dengan nyaman dan tidak ada gangguan, tidak hambatan sama sekali. Jadi mereka bisa melakukan fight dengan sangat-sangat nikmat juga dan juga berpikir dengan jernih tanpa adanya delay ataupun gangguan lah ya. Nah lo dikasih lagi tuh ke Val. Ini iya, kayaknya masih di Val kayaknya. Masih di Val ya. Masih mikir nih. Apa yang terjadi dengan device-nya Val? Apakah ada crash juga? Masih menunggu juga. Ya wes kalau begitu kita akan lihat-lihat lagi. Mana lagi nih pesan-pesannya? Titip salam lagi. Mana nih info? Oh ini yang kemarin. Masih mantap nih. Apa? Salam yang kemarin. Iya masih masuk juga ke yang sekarang. Belum puas dia kemarin nggak dibacain kan. Wah. Masih dikirim lagi pak. Nggak apa-apa kita mah. Ada nih day 38. Waduh. Udah ada yang 38 aja di DM gua nih. Maaf ya teman-teman ya kalau nggak kebaca ya. Lanjut lagi. Mana nih? Request. Nah loh. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakiti? Lirik lagu. Ini mah lu nyanyi. Lirik lagu itu. Pak Pulung gue punya pantun tapi lu nyanyi nih. Oke. Kalau pacaran harus sering bertemu. Cakep.
Jangan sampai kesibukan menjadi alasan dia untuk meninggalkanmu. Wah, begitu Pak, pantun dia Pak. Boleh. Sakit dada gue dengernya. Sakit dadanya denger gue. Ada lagi nih dari company. Dari Melody ini Pak. Pagi-pagi makan tomat. Cakep. Pak Pulung sama KB ganteng amat. Buset. Wih, tumben ada yang begini. Gila, Pak. pakai filter apaan lu liatnya? Gak nih kayaknya dia nonton 144p deh. Makanya ngeliat kita ganteng. Pas in game Baru di 1080-in. Benar. Hashtag hemat kuota. Boleh. Gue mah boleh aja yang kayak gitu ya. Boleh banget. Ada yang nanya, Be, ada yang minta saran. Apa? Pak Pulung, hujan-hujan enaknya ngapain? Enak. Buat mie instan. Nonton MPLI. Sambil nonton MPL. Benar. Udah paling pas. Udah the best. Yoi. Benar sekali. Dan sekarang back to the game, Pak Pulung. Yoi. Tadi kita udah melihat Jisa ditabrak asal-asalan. Dikarenakan emang dia tidak punya flicker juga. Bener, buset. Langsung ditarik kayak begitu, bikin kaget aja di bagian belakang sana. Monsternya langsung hadir, langsung ingin menusuk dari bagian belakang, tapi masih gagal karena jaraknya juga cukup jauh. Point kristal, ada lagi satu real manipulation. Untungnya dia masih bisa kabur dari area remobilize, tapi lama kelamaan pun udah nggak kuat lagi. Dan bahkan langsung dipukul dengan skimitar yang tersisa dengan pasif yang menyala. Ini top lane akan terancam dan Val Birul di arah bottom lane juga tertahan oleh satu Nino. Lihat birunya berbeda 2 level, ini bakal jadi mimpi buruk apalagi Jisa ketika dia ternyata dicuri oleh Leo Murphy dari purple buff-nya dan das tribut tubuh Garnet. Kelar banget, santai banget, tapi seperti Leo Murphy tadi berhasil udah mendapatkan, dan sekarang Birulnya mau chase pad ke arah mana? Gak bisa Bang, gak bisa lari dari maut yang diciptakan oleh 3 player tersebut. Gila, bener-bener ditutup jalannya. Bahkan udah ada yang menanti di sana. Dan lihat Monster juga nggak mau kehilangan dari minion dan central turretnya. Swallow bahkan diusir, padahal outer turretnya di bottom lane masih ada. Iya loh, itu untungnya tadi Leo Murphy nggak terus-terusan mengejar juga ke arah sana. Kalau sampai dipaksakan juga kelar itu tadi parsanya. Monster hadir, Raging Sentrum belum dikeluarkan, dia masih menaiki skuternya, skuter pasir, tapi Jisa pergi ke bagian atas langsung lagi, masih dikejar oleh Monsternya. Santai dilompatin, Raging Sentrumnya gak kena Profesor. Oh, bahkan ada 4 di depan sana, reward manipulasinya langsung dibuka, connect ke dalam 4 sana dan langsung di Holy Baptism di cancel begitu saja. Leo Murphy mencoba mendapatkan Swallow, tapi ternyata masih ada Federal Strike di balik keadaannya. Fall menumbangkan Leo Murphy yang terlalu ber-NAFSU, dibaca nafsu. Wah, dibalaskan. Andai tadi tidak ada Holy Baptism untuk meng-cancel real world manipulation, mungkin keadaan akan berbeda. Tapi pintarnya Val, emang Pender kali ini mulai terdengar lagi. Sally Boy bisakah dia selamat dari area tersebut karena Valnya masih berada di bagian belakang dan selamat dari area itu. Tapi tidak untuk Sally Boy-nya, karena sekarang untuk Rafaela pun udah harus menghilangkan sangat-sangat cepat. Zoe-nya ingin kabur tapi dilompatin. Palinstar Nino-nya kuat banget, ingin menggocek ke arah Feeder Ice Strike, tapi gak kuat juga. Dan bahkan kali ini 1v1 situation ini menangkan oleh Jisa dan mendapatkan orange buff juga di arah top lane. Sementara Jisa walaupun tadi dia sempat tertinggal, dia under, tapi kali ini akhirnya dia mendapatkan satu keuntungan untuk menumbangkan ke arah Monster. Dan di sisi lain Leo Murphy masih nabrak, masih mencuri dan masih ingin mendapatkan point kill. Swallow dalam ancaman, dikejar oleh reward manipulation. Udil juga langsung terkena Holy Baptism, namun di depan sudah tidak bisa dihindari lagi dengan void blast yang ada. Leo Murphy strong banget di depan, dia punya ban dalam yang masih sangat amat tebal, masih dalam keadaan yang strong. Dan Val juga dalam ancaman, ingat ada void blast, void crystal, namun tidak bisa menghindari healing damage daripada seorang Jisa. Dan di sisi top lane Sally Boy-nya 1v1 situation memenangkan lagi di sisi mid lane. Udil mendapatkan Choi dan malah menjadi kerugian bagi teman-teman dari Rebellion Gameflix, padahal tadi sempat mendapatkan sedikit keuntungan. Waduh, nah ini dia Valnya mencoba untuk maju ke bagian depan, tapi malah langsung menghilang dengan sangat cepat. Menjadi korban kali ini. Dan juga Monster benar-benar menjadi pengganggu di bagian depan dengan sosok yang sangat tebal dan juga memberikan damage yang sangat-sangat tinggi. Satu inner turret pun akan terancam punah. Sally Boy inner turretnya masih mau dipaksakan begitu saja karena dia ingin mengamankan objektif. Di arah top lane Nino juga melakukan hal yang serupa. Birul benar-benar dipaksa untuk mundur, absorb damage-nya juga tidak ada. Sementara itu lagi dan lagi. Lagi dan lagi masih ada technical issue teman-teman. Jadi sabar dan kita akan membacakan lagi pesan-pesan dari kalian ya. Waduh. Sejauh apapun kau berlari, wah ada nih dari Fawaid nih. Sejauh apapun kau berlari, yang namanya kematian pasti akan menjemputmu. Iya, tadi kan main di Lane of Dawn juga begitu kan. Iya. Mau muter-muter gimana juga kayak begitu. Betul. Mana nih? Ah, ini ada lagi nih dari Duniantara.
Bang, nitip salam sama semua caster. Semoga sehat-sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Amin. Mana nih? Pertanyaan buat Pulung. Jisa adanya Pulung ya? Hah? Hah? Enggak, Bang. Hah? Beda, Bang. Wah, ada yang sombong nih, Wih, Pak. ada yang nitip salam nih Pak tapi. Coba, Pak. Mana, Pak? Pak Pulung suka sama Rune. Wah, cakep. Yang menang pasti AE. Mantap. Pantunnya. Pak Pulung suka sama Rune. Dia pantunnya bagus. Pak Pulung suka sama Rune. Ya, enggak sih, Pak. Tapi suka banget gitu. Oh suka, oh nggak suka tapi suka banget ya. Emang begitu kadang. Ya emang laki-laki memang ya. Benar. Aduh. Dan ini karena kan ada kabar duka juga ya Iya. kan. Kita selaku perwakilan dari MPL Invitational sekeluarga mengucapkan turut berduka cita atas yang melanda keluarga Vanessa Angel. Oh iya, benar. Ya, Lagi tentu- heboh banget nih sekarang Benar, nih juga karena kan. tentunya kita tidak ingin hal-hal buruk terjadi, namun ya mau gimana, kita juga terkadang ya Pak ya, kayak Pak Pulung ada pernah mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, pokoknya teman-teman semua ya tetap berbuat baik aja lah Berbuat pokoknya. baik aja lah pokoknya. Ah. Dan buat keluarga yang mengalami hal duka tersebut, semoga diberikan ketabahan, Amin. keikhlasan, dan Amin. juga kekuatan Amin. oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Waduh. Tidak ada kata selesai untuk berdoa. Iya. Kita ini ya, Mewakili dari mewakili sini. aja. mewakilkan dari sini. Yoi, kan pastinya juga kalau ditanya, kalaupun mereka semua sekarang lagi bermain sosial media, pasti lagi nongol itu semua tuh kabarnya. Jadi kita Iya. juga langsung Pak. memberikan aja. Apa tuh? Kenapa, Pak? Enggak. Apa, Pak? Oh enggak ada. Bapak kehilangan apaan? Biasa, Apa? kehilangan arah. Uh. Keren ya gimmick gue ya. Bikin lu bingung gitu ya. Dia bingung sendiri di meja. Enggak, udah lama gak meja ini. Gue pikir lu kayak gua, Apa? kehilangan kepercayaan. Tapi lu pede lo ngomong kayak tadi. Gimana? Enggak suka. Ah, Emang suka banget aja. kalau didengar. Lah, Wah. ini budum-budum Sobat Line of the dimanapun kalian berada. Tolong potong tadi Pak Pulung bilang kalau misalkan dia suka banget sama Rune. Masukin ke semua platform sosial media. Tag gua juga jangan lupa. Karena gua adalah saksi di sini. Tolong tag Rune-Runenya juga. Waduh. Biar pesannya tersampaikan. Emang kenapa Pak belum menyampaikan perasaan itu Pak? Waduh. Lah kenapa jadi reality show? Pak, kenapa jadi reality show ini? Ini lagi technical Ya kan, pause. ya kan buying time. Oh, buying time ya. Caster juga Bener. bisa buying time Oh loh. ya, kita emang itu adalah salah satu job desk, jadi buat teman-teman semua yang ada di luar sana. Bang, pengen jadi caster Bang, apa aja yang harus dipelajarin ya? Itu skill pasif tuh bener kata Pak Jadi produser. salah satu yang harus kalian pelajarin adalah Buying time. buying time. Dengan Apa itu buying cara- time? Apa tuh? Ya bahasa singkatnya, bahasa gampangnya, ya kalian cari topik dengan cepat aja lah. Kalian Cari topik ngebuang dengan waktu lah cepat. pokoknya gitu ya. Benar, makanya kayak tadi tuh gua pura-pura bikin Pak Pulung bingung biar Pak Pulung yang ngomong. Gitu. Kita masih menunggu juga ini dari tiap player yang sedang berlaga dari kedua tim ini. Sambil nungguin pantun-pantun dari kalian juga nih. Pak, pantun Pak. Baik. Udah bawalah dari Denaiko Bimbianglah aduh Hah? mantap juga ini. Pantunnya pantun bahasa Minang. Bang. Oh, bahasa Minang. Bahasa Minang. Udah bawalah diri Denaiko Bimbianglah Nanjo Cinto. Mari basamo-samo dukuang alter ego. Wih, mantap. Gila. Iya, kalau menang Indo Pride Duo. Iya, memang Indo Pride Kak. Memang paten bana kakak koe sana saudara di kalian berada kini langsung kirim pantun-pantun modeko nak sana. Pak Pulung asalnya dari Minang. Cakep. Siapapun yang pulang tetap timnya ku sayang. Wah. Wede. Itu namanya supporter yang netral. Supporter yang netral pokoknya tetap memberikan dukungan. Bener. Oh, Apa filenya Ganti ganti, device. HP, ganti device. Oke. Kayaknya bakal saat lagi masuk dan wih, Jisa udah mau dijongkok. Ini bahaya nih. Bahaya nih. Karena seperti kita tahu, Bang Sin aja kalau udah mau dijongkok, Yap. itu akan menambahkan 40% damage natural dari tubuhnya ke dalam in game. Kalau Jisa berapa persen? Harusnya 40 dong. Kan Harusnya jongkok juga. Harus jongkok juga. Harusnya jongkok juga. Setara sama kayak Berserker Fury 40% gitu untuk ada chance kritikalnya, Pak ya. Bener. Cuma keadaannya kita juga belum tahu nih apakah Celiboy dalam keadaan jongkok juga. Nah, itu Karena dia. dari tadi dia buset satu kali tumbang saja dan Nino masih nempel ke arah Birul Pak Bro. Yo,
Di atas sana pertarungannya. Weh, yang di bagian tengah juga Holy Baptism-nya kena lagi, menggagalkan reroll manipulation, dibalas karena Federal Ice Strike. Pecah lagi suasana yang ada di bagian top lane. Oh my god, Shelly Boy bahkan kali ini benar-benar mendapatkan sebuah keuntungan dengan orange buff dan bisa jadi purple buff-nya diambil. Lordnya udah ready, biru ditabrak begitu saja. Langsung ada Void Blast, mana Void Crystal-nya, tapi ternyata Leo Murphy dia bakal makan sendirian. Langsung ada reward manipulation, Choi-nya bakal mengincar ke depan dan ternyata El Nino masih bisa survive dengan satu Frostmourne Shield yang ia miliki. Jisa juga standby on position, dia bakal menggunakan trophy untuk back for safety dan tidak ada korban jiwa. Namun Shelly Boy perlahan-lahan tapi pasti dia ingin mencuri satu buah turret di arah bottom lane. Untung Shelly Boy masih punya Trestless dan dia pergi dari area tersebut. Andai tadi tidak ada ataupun masih dalam cooldown-nya, di bagian belakang udah bersiap pemain-pemain dari Rebellion Game Freak untuk menangkap Shelly Boy 314 untuk KDA yang dia milikin sekarang, sementara Jisa 113. Oke, pertandingan masih berlanjut, wave minion masih berjalan, tapi Lordnya udah mulai dicolek-colek juga oleh pemain dari Alter Ego. Akankah mereka mendapatkan sebuah kontes? Tapi ternyata tidak, karena penjagaannya begitu baik. Oh, duh. Holy Crystal sudah didapatkan oleh Nino dan Nino bikin ke arah Dominance Ice. Dia mau Choi-nya bener-bener jadi counter yang di counter, mengcounter yang mengcounter. Waduh. Karena dia kan udah punya Husklaw tuh, Vampire Mallet juga udah ada. Kayaknya dia mau ke arah entah Oracle atau Radiant Armor. Oracle sih menurutku lebih bagus untuk Choi. Karena dia udah punya 2 lifesteal dan Husklaw ini kan yang lumayan tinggi untuk dia dapetin lifesteal dengan Ruby. Apalagi ketika udah ada satu Dominance Ice nanti berarti harus lebih aware dengan efek life drain dan monster juga harus berhati-hati. Dia belum punya item defense selain Warrior Boots. Wah, ini belum ada yang pakai Oracle juga karena bisa menambahkan juga dari region SP yang dia milikin, karena ada Rafaela juga di dalam tim dari Rebellion Game Freak. Di atas sana dari Nino yang masih seorang diri, di bawah Lordnya masuk, Leo Murphy maju selangkah jauh di depan guna untuk mengusir mundur, tapi udah terlihat Federal Strike-nya nggak memberikan efek apapun selain dari wave minion yang udah langsung menghilang. Di bagian tengah satu centimeter turretnya pun akan langsung dihancurkan. Dan langsung saja bertahan terlebih dahulu, Nino juga bisa untuk mundur. Lihat Shelly Boy-nya free banget, Falling Star mengkonek ke arah satu, ternyata fall-nya tumbang. Namun ditegarkan oleh Moonspear dengan Immortal yang ada, dan ternyata masih bisa mundur dengan satu, ternyata dessertnya yang ia miliki. Resistance Storm-nya save the day, dan masih ada satu pergerakan lagi dan lagi Swallow-nya tumbang. Killing spree diamankan oleh seorang Shelly Boy. Lagi Jisa kali ini mungkin akan jadi target selanjutnya. Reward manipulation-nya lagi cooldown, tapi udah ada reward manipulation ready. Udil mungkin akan langsung melontarkan satu buah ultimate-nya, dan kali ini langsung ada peta caturkah dari seorang Udil. Skakmat untuk Jisa, dan Jisa hanya bisa melakukan entropy ke arah belakang. Namun minion tersisa satu, Birul mengincar ke depan. Leo Murphy harus tumbang, Birul dalam ancaman dan tertampol selendang maya daripada seorang Nino. Lagi dan lagi Udil mendapatkan point kill-nya. Dikejar lagi sama Swallow, awas ada Federal Ice Strike. Udil harus mundur dan kali ini bakal terkena efek slow juga daripada seorang Falcon Light of Retribution. RBG atau Rebellion Game Freak masih on the game. Wow, mereka masih bisa mempertahankan Karabes turret. Nah, coba lihat Udil seorang diri berani banget loh. Ditembak tadi seperti dengan ada satu superposition, tapi Nino-nya udah mulai hadir kembali. Akankah mereka tetap mau maju ke bagian depan, karena Nino bisa siap kapan pun untuk langsung lompat dengan Falling Star Moon-nya. Dan ini nggak bagus banget kalau seandainya tidak ada Moonspear. Karena dari tadi ya, Moonspear ini yang menjadi sebuah bait atau pancingan dari teman-teman dari Rebellion Game Freak agar source skill-nya pada keluar. Federal Ice Strike, Choi berkali-kali hanya untuk meng-cancel satu buah Sandguard. Dan bahkan tadi lihat nggak, Moonspear sabar banget sampai-sampai dia pakai Tornado Strike untuk mundur, tapi kali ini Lino masih punya Purify. Federal Strike digunakan, ternyata tidak connect siapa-siapa, dan ternyata Swallow-nya harus tumbang. Reward manipulation dibuka, Skakmat V2, Birul juga harus tumbang. Jisa mencoba untuk memberikan dealing damage ke arah belakang, tapi gak bisa, damage per second daripada seorang Udil terlalu tinggi. Langsung ada Void Blast, double kill daripada seorang Shelly Boy dan juga Udil. Wipe out 2-0 Alter Ego. Wow, 2-0 tanpa balas membuat Alter Ego berhasil untuk melaju lagi jauh ke bracket selanjutnya. Nanti kita akan lihat siapa aja akan menjadi lawannya. Dan sekarang untuk dari Rebellion Game Freak, mau nggak mau mereka pun harus pulang, tapi kita tetap memberikan respect dari Rebellion Game Freak. Salah satu perwakilan dari Indonesia. Terima kasih sudah memberikan permainan terbaiknya, namun harus gagal, harus terhenti